salam sejahtera kepada Bapak Lazarus J. Hamad, SOS MA, selaku dosen pengasuh mata kuliah, dan rekan-rekan seperjuanganku sekalian. Perkenalkan, nama saya Gisela Wilhelminda Wongagodo, NIM 17030800025, semester 7, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas dari review buku keempat pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul buku Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. Yang pertama, Pemerintahan Daerah di Amerika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2008, 12 orang presiden dari semua negara-negara Amerika Selatan yang merdeka menandatangani perjanjian konstitusi dari organisasi yang dibuat, yakni UNASUR atau Persatuan Bangsa Amerika Selatan, yang dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antar anggota negara yang menjamin ruang untuk kesepakatan dan memperkuat integrasi Amerika Selatan. Hanya 10 tahun kemudian, pada tanggal 20 April 2018, penerus mereka dikonfrontasi dengan penangguhan keanggotaan 6 negara anggota, yakni Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Peru, mewakili setengah dari semua anggota UNASUR dan memutuskan mundur sementara dari UNASUR. Alasan penangguhan ini, menurut anggota masing-masing negara, berakar pada ketidakmampuan untuk menemukan sekretaris jenderal. Sejak mandat mantan sekretaris Ernesto Samper berakhir pada Januari 2017, negara-negara anggota UNASUR tidak dapat menunjuk seorang calon baru. Alasan ketidakmampuan ini bermacam-macam. Masalah nasional, krisis ekonomi, dan penghematan fiskal, aliansi ideologis yang tidak sehat, dan kehilangan orientasi jangka panjang pemerintah, dan semua berkontribusi pada situasi ini yang tampaknya tidak dilakukan oleh UNASUR. Kebijakan publik di daerah teori integrasi. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya adalah setua integrasi regional itu sendiri. Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama dengan tradisi kerjasama regional. Sebelumnya, proses integrasi Eropa dimulai pada tahun 1950-an dan mulai mempengaruhi perdebatan ilmiah, dan Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antar pemerintah, serta kerjasama dan integrasi. Selama apa yang disebut Konferensi Pan-Amerika di awal abad ke-20, gagasan kerjasama antar negara bangkit dan membangun fondasi bagi sistem antar Amerika. Yang berikut studi kebijakan dan publik regional pembuat kebijakan. Di tingkat global, teori utama berusaha mengejar ketinggalan dengan perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global. Sementara, ada diskusi yang sedang berlangsung tentang ada atau tidaknya perubahan struktural di kebijakan global dan pembuatan kebijakan di arena internasional. Apalagi, pemerintah nasional tidak menentukan kebijakan global. Yang berikut kasus UNASUR. Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan dibentuk pada tahun 2008 oleh semua penguasa negara-negara Amerika Selatan dan memiliki tujuan menyediakan publik regional kebijakan. Ini adalah contoh kerjasama yang intens. Selanjutnya, UNASUR di tingkat sektoral dikembangkan dalam proses yang dinamis. Terlepas dari itu, fokusnya juga di bidang akademik karena debat publik belum menjadi kebijakan publik daerah, tetapi masalah keamanan, konflik regional, atau pertanyaan tentang tatanan global. Yang membedakan UNASUR dengan organisasi daerah lainnya pada awalnya adalah keterlibatan politiknya dalam konflik daerah. Di tahun-tahun pertama, keberadaannya memainkan peran utama dalam mempromosikan solusi di berbagai krisis negara dan antar negara yang mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian. Prinsip dasar perjanjian konstitusi UNASUR ini dimaksudkan untuk menstabilitaskan kawasan Amerika Selatan dan menciptakan kawasan otonomi yang berdaulat. Yang berikut, organisasi regional di Amerika Selatan. Regionalisme Amerika Latin dicirikan oleh urutan proyek kerjasama regional yang berada sejak 1990-an.
Ide untuk membuat UNASUR bisa diruntun ke tahun 1993 saat Brasil mengusulkan pembentukan area perdagangan bebas di Amerika Selatan sejak pemerintah Brasil menghadapi penentangan terhadap proyek berorientasi ekonomi tersebut. Berikut pembuatan kebijakan publik regional di Dewan Sektoral. Menurut model analisis untuk analisis pembuatan kebijakan publik daerah, kebijakan bidang kesehatan, pembangunan sosial, infrastruktur, dan perencanaan budaya dan iptek dan inovasi diperiksa dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama di tingkat makro, kondisi untuk tindakan kolektif. Pertama, penciptaan dan struktur. Bidang kebijakan diperiksa berkaitan dengan bidang pengembangan kelembagaan, termasuk masing-masing pemerintahan nasional, serta pengaruh penyelenggaraan formal UNASUR. Pada langkah yang kedua, penilaian tentang pengaruh dimensi bingkai pada proses pembuatan kebijakan, khususnya kerangka hak asasi manusia, demokrasi, dan perdamaian, juga sebagai kerangka kedaulatan dan pembangunan sosial yang lebih implisit lazim dalam konteks UNASUR. Yang berikut tingkat mikro. Tindakan kolektif dalam jaringan kebijakan setelah menentukan kondisi eksternal, dikaji kondisi internal menjadi kolektif tindakan dalam setiap kebijakan, termasuk otonomi tindakan pembuatan kebijakan, kolusif kepentingan mereka, dan yang ketiga, kohesi kelompok. 3 faktor ini menentukan aksi kolektif. Menurut sebelumnya, asumsi yang dibuat, tindakan kolektif terkait dengan pembangunan dari rasionalitas sektoral pada saat yang sama dan akan menyelidiki alasan konflik dan ketidakmampuan untuk menetapkan rasionalitas semacam itu. Yang ketujuh, pengambilan kebijakan di Dewan UNASUR. Analisis perbandingan struktural formal, serta kondisi kelembagaan untuk pembuatan kebijakan publik regional. Dewan Kesehatan, Pembangunan Sosial, Infrastruktur, Kebudayaan, dan Sains terkait pada kondisi formal yang sama. UNASUR sebagai regional organisasi yang mencakup semua bidang kebijakan, mereka menyediakan dengan luas ruang lingkup tindakan. Di level makro, institusi UNASUR tergambar sebuah sistem yang berpusat di sekitar Kementerian Luar Negeri, meskipun Dewan Presiden adalah badan pembuat keputusan tertinggi dan sejauh ini yang paling menonjol tidak memiliki relevansi khusus untuk pembuatan kebijakan publik. Temuan ini didukung oleh fakta yang ada dan bukan hubungan kelembagaan formal maupun informal antara nasional perwakilan menteri dan kantor kepresidenan masing-masing. Dewan Menteri Luar Negeri mengambil mayoritas keputusan dan Dewan Delegasi melakukan pekerjaan koordinatif. Kelompok itu terakhir terdiri dari perwakilan Kementerian Urusan Luar Negeri. Delegasi UNASUR menanggapi Dewan Sektoral dan harus menyetujui agenda dan program kerjasama. Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri telah merundingkan Constitutive Treaty of UNASUR. Oleh karena itu, perwakilan ini mengakreditasi diri mereka sendiri sebagai peran sentral, sesuai dengan fungsi mereka sebagai negosiator politik di semua pihak eksternal. Ikut kesimpulan. Pemerintahan daerah di Amerika Selatan. Studi ini terinspirasi oleh fakta bahwa supranasionalitas tidak lagi menjadi tujuan dari sebagian besar organisasi regional. Kenyataannya, negara telah menolak untuk menyerahkan kedaulatan di semua wilayah kecuali Eropa. Meskipun demikian, regional para ahli integrasi terus mendiskusikan fenomena proses integrasi regional, mengingat ada atau tidak adanya struktur supranasional. Terinspirasi dari Uni Eropa, fungsionalis dan neofungsionalis mendirikan studi tentang integrasi regional sebagai bidang ilmiah. Teori dan konsep terkemuka dari bidang ini dengan demikian terkait pada fenomena empiris dari proses integrasi Eropa. Juga, antar pemerintah mengandalkan contoh orang Eropa menyatukan dan menolak konsep fungsional, alih-alih memperhitungkan berbagai organisasi regional antar pemerintah di seluruh dunia. Berpendapat bahwa integrasi bergantung pada kesediaan negara untuk bekerja sama. Supranasionalitas bagi mereka tidak ada. Meski membuat klaim yang sah antar pemerintah, belum menawarkan penjelasan untuk kerjasama regional di luar tingkat negara. Selain itu, baik fungsionalis maupun antar pemerintah, penjelasan belum mengembangkan perspektif komparatif di daerahnya.
Sebaliknya, mereka mengembangkan kriteria dalam konteks proses integrasi Eropa dan menugaskannya ke wilayah lainnya. Video yang saya buat kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan